Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah walimatus safar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, tuan rumah, yaitu Bapak Haji Obing Fahruddin, dan juga tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Ibu Hajjah Bidan Sutiana dan Ustadz Kamaluddin, yang insya Allah hari Jumat besok tanggal 4 ya, beliau akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan semoga beliau ini Allah kasih panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah beri kelancaran, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah, kalau kata orang Jumalang Pak, udah nembir ya, udah terakhir. Saya ratib ini terakhir Pak ya, malam hari ini malam Jumat ada di ujung, paling ujung ya. Makanya saya minta duluan Pak. Yang pertama, karena saya masih kurang sehat. Ini bawa bantal dari rumah tuh, ibu-ibu bingung belakang ya. Ini Pak Ustadz ngapa duduk di bantal ya? Kalau kata orang dulu, duduk di bantal pada apa? Emang bisul ini nyakitnya Bu. Ya. Mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan ya, karena baru selesai pasca operasi 2 bulan lalu, masih dalam pemulihan. Tapi karena sudah dijadwalkan Pak, besok harus berangkat ya, bismillah, mohon doanya. Mudah-mudahan saya sehat Pak ya, membawa rombongan yang sangat banyak, 83 orang, ada 2 bus. Para bapak hadirin sekalian, kesempatan ini saya sampaikan 3 poin saja Pak ya. Yang pertama, khusus buat tamu Allah, Ibu Hajjah Bidan Sutiana dan Bapak Ustadz Haji Kamaluddin ya. Keberangkatan beliau berdua semata-mata karena menjalankan perintah Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi beliau berangkat ini bukan untuk jalan-jalan, bukan. Walaupun ada orang bilang ya umroh mak jalan-jalan begitu ya. Beliau berangkat ini semata-mata menjalankan perintah Allah, yaitu menyempurnakan ibadah umroh. Karena ibadah umroh ini perintah Allah Pak, berarti perintah itu sangat penting. Jangankan Pak Allah yang merintah Pak ya, bupati aja kalau ngasih surat ke sini, kepala desa udah terbirit-birit tuh, karena suratnya apa tuh? Penting. Ini yang memanggil, yang mengundang maha segalanya, bukan presiden, bukan gubernur, tapi yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha segalanya. Kalau Allah sudah undang, maka perintah Allah ini sangat penting, sangat penting, lebih penting dari yang lain.
Ya, sama kayak orang dipanggil Allah untuk ke alam kubur Pak ya. Kalau udah datang panggilan itu, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Nggak ada orang yang bisa mengelak. Kalau kata Allah hari ini cabut nyawanya, berangkat kita ke alam kubur. Insya Allah dua tamu Allah ini akan dapat undangan Allah dan menjalankan perintah Allah yang sangat penting. Kenapa Pak? Umrah ini satu perintah yang sangat penting. Karena perintah ini langsung dari Allah Pak. Jadi tidak melalui Rasulullah, tetapi melalui Allah langsung dari ayat Al-Quran. Kata Allah, sempurnakan hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu. Kalau ini perintah Allah, berarti perintahnya sangat penting. Kalau sangat penting, maka dia punya nilai ibadah yang pahalanya besar. Begitu Pak. Jadi setiap perintah Allah, dan itu perintah yang sangat penting, setiap perintah yang sangat penting berarti punya nilai pahala yang sangat apa? Besar. Makanya kalau kita pengen dapat pahala yang besar, jalankan perintah Allah dengan sepenting-pentingnya. Makanya saya waktu manasik sudah saya sampaikan, jangan pernah dirusak ibadah haji, ibadah umroh Pak ya, dengan sesuatu yang tidak penting. Mungkin kemarin Pak Haji yang baru pulang menyaksikan di depan mata banyak, betapa banyak saudara-saudara kita jauh-jauh berangkat dari kampung halaman sampai ke depan Ka'bah, lagi tawaf dia selfie. Banyak tuh Pak sekarang. Itu namanya ibadahnya dia sendiri yang merusak. Saya sudah sampaikan kemarin manasik. Awas besok kalau lagi tawaf, jangan dirusak dengan berselfie, video call dan lain sebagainya. Kita berangkat dari sini ke Mekah jauh, biayanya mahal, siap meninggalkan kampung halaman, siap meninggalkan suami, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak keluarga, nyampe di depan Ka'bah hanya numpang apa? Selfie. Na'udzubillah. Cari ini pahala yang sangat besar. Makanya kata Nabi apa Pak? Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat buat orang yang berada di dalam Masjidil Haram. 60 rahmatnya Allah kasih buat orang yang tawaf. Besok Ibu Bidan, Ustadz Kamal, pekerjaan intinya adalah tawaf. Orang melaksanakan ibadah umrah harus tawaf. Tawaf 7 putaran dalam keadaan bersuci, tidak boleh batal. Kalau dia batal, dia harus mengulang wudhunya, dia harus bersuci kembali, setelah itu baru melanjutkan tawafnya. Ya, tawaf itu sama seperti orang sholat, maka nggak boleh main-main. Orang yang tawaf inilah akan mendapatkan 120 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 40 rahmatnya Allah berikan buat orang-orang yang sholat. Nah, pekerjaan tamu Allah ketika sampai ke Masjidil Haram, kerjanya apa? Sholat. Di kampung sini, di rumah Pak ya, kita repot dengan kerjaan. Apalagi Bu Bidan ya, tiap hari dikejar-kejar sama kerjaan Pak ya. Kadang-kadang sholat berlarut-larut. Besok Allah kasih waktu tuh untuk Allah beribadah semaksimal mungkin, datang ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid kampung kita. Makanya alhamdulillah Pak, Ibu Bidan, Ustadz Kamal ini ambil paketnya, hotelnya bintang 5 Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Mekah pasti kenal namanya hotel yang ada jamnya yang gede itu ya, namanya Tower Zam-Zam. Nah besok tuh tinggal di situ tuh, turun dari atas ke bawah, udah langsung halaman Masjidil Haram. Kata orang sini ilokan, hotelnya sama masjid depan mata, masih malas juga ibadahnya Pak ya, ilokan ya.
Maka insya Allah. Jadi itu hikmahnya Pak. Kalau kita berangkat, ambil hotel yang depan Masjidil Haram, memotivasi kita turun naik depan Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram mendapatkan 40 rahmat dan pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid kita. Makanya besok boleh Pak ya, ketika di sana mungkin Ibu Bidan banyak punya utang sholat ganti-gantiin. Ustaz Kamal pun begitu Pak ya. Utang-utang sholat kita ganti utang sholat Pak kapan aja boleh. Mau habis subuh kek, mau habis asar kek, mau tengah hari bolong kek, boleh. Namanya juga orang bayar apa? Bayar utang. Saya bayar utang sama Pak Haji. Kira-kira kalau setengah hari dibukain pintu nggak? Kain. Orang bayar utang Pak ya. Makanya besok bayarin utang, terutama utang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 20 rahmatnya lagi Pak, Allah kasih buat orang yang memandangi Ka'bah. Maka besok ya Bu Bidan, Ustaz Kamal, ketika tawaf udah nggak usah ngelihat orang lain. Emang kiri kanannya banyak orang ya. Seluruh negara kumpul. Yang putih ada, yang hitam melekat ada, yang tinggi ada, yang pendek ada. Lihatin tuh Ka'bah. Melihat Ka'bah saja sudah mendapatkan berapa? 20 rahmat Allah. Ya, insya Allah Pak. Kalau ini perintah Allah, perintahnya sangat penting. Kalau perintahnya penting, pahalanya apa? Besar. Kalau pahala besar, maka dia akan mendapatkan kesempatan cepat dikabul Allah. Gitu Pak. Makanya kenapa kata Nabi apa? Al-hujjaj wal-umar wafdullah. Jamaah haji, jamaah umrah itu adalah tamu Allah. Ada 4 yang Nabi berikan kepada tamunya. Yang pertama, wa in sa'alu u'tu. Nanti ketika tamu Allah meminta sama Allah, pasti Allah berikan. Yang kedua, wa in da'au ujibu. Ketika tamu Allah berdoa, pasti doanya Allah kabul. Yang ketiga, wa in istaghfaru gufiru. Ketika tamu Allah ini beristighfar, minta ampun dosanya, Allah ampuni dosanya. Dan yang keempat, wa in anfaqu ukhlifu. Ketika tamu Allah ini mengeluarkan biaya infak Pak, biaya umrohnya besar, ongkosnya besar, malam hari ini biaya lagi Pak ya, ini Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Nah ini jaminannya Pak, insya Allah mudah-mudahan ya. Makanya tugas kita adalah atimmu, sempurnakan ibadah umrohnya. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, saya 3 poin Pak ya. Yang kedua, tadi kita dengar sambutan dari Sahibul Bait Pak ya, bahwa apa kata beliau? Banyakin sholat apa? Malam, sholat tahajud Pak ya. Emang begitu Pak. Surah yang paling sering Bapak baca dalam sholat apa? Surah apa Pak? Surah Al-Fatihah. Salah satu ayatnya dalam ayat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Kata Allah apa? Beribadahlah kamu kepada Allah. Setelah beribadah baru iyyaka nasta'in, minta. Gitu Pak aturannya tuh. Jadi nggak bisa orang Pak datang-datang nebeng 2 tangan nangis-nangis minta sama Allah tapi kagak pernah ibadah. Maka tadi Pak kata Pak Haji Obing ya benar. Salat salah satu ibadah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dan itu surahnya sering kita baca. Iyyaka na'budu, beribadah dulu kepada Allah. Setelah ibadah kita sempurna, baru kita iyyaka nasta'in, minta kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad Pak ya, apa sih yang tidak Allah kasih? Karena Nabi Muhammad sangat dekat ibadahnya kepada Allah. Sampai-sampai kaki Nabi Muhammad sampai bengkak. Kata sahabat, ya Rasulullah, untuk apa engkau sampai lelah-lelah ibadah salat, kaki sampai bengkak, padahal engkau tinggal minta sama Allah, kekasih Allah dekat. Kata Nabi Muhammad, saya malu kalau orang
terlalu baik dengan kita, Pak, ya. Ada orang nih baik banget sama kita, kitanya gelajis. Malu nggak tuh? Malu, Pak, ya. Paling kagak, Pak, kalau ada orang baik sama kita, yang kita minta dikasih, kita minta ini dikasih, paling enggak apa yang kita lakukan buat dia. Nah, itu Nabi Muhammad ajarkan. Apa aja yang Nabi pinta sama Allah, Allah berikan. Nabi membalasnya dengan meningkatkan ibadahnya, terutama sholat. Ya, tuh. Tadi benar tuh kata Pak Haji Obing tadi ya. Sholat. Kalau sholat, insya Allah semua hajat kita kan Allah kabul. Itu yang kedua. Yang ketiga apa nih? Ya, masih ada kaitannya sama sambutan Pak Haji Obing tadi ya. Ketika Nabi hijrah, Pak, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nanti Ustaz Kamal, Bu Bidan akan tahu bagaimana perjuangan Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu kota Mekah sama Madinah, Pak, jaraknya 450 km. Jakarta Semarang. Naik apa Nabi dulu hijrah? Naik onta. Siang kepanasan, ngebul di padang pasir. Malam gelap gulita, lampunya hanya bintang dan bulan. Ya, Nabi berhijrah naik onta. Kalau kata orang Jumalang, kedil, Pak ya. Tahu dewek onta jalannya, Bu ya. Nanti akan disaksikan apa Nabi sampaikan ketika Nabi sampai di Madinah. Kata Nabi apa? Kalau kamu ingin masuk surga bisalamin, dengan selamat, dengan aman, dengan sejahtera, tidak perlu mampir lagi ke neraka. Kata Nabi, lakukan 4 poin. Kalau pengen masuk surga dengan apa? Lancar. Pengen gak, Bu, masuk surga? Bu, pengen gak? Pengen aja apa pengen banget? Nah, bapak-bapak pengen banget masuk surga? Kata Nabi 4. Ya, kuncinya 4. Yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Ya. Salam itu, Pak, satu maknanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebarin tuh. Jadi kalau ketemu muslim sama muslim, assalamualaikum. Termasuk kalau kita nerima telepon, Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu, Pak, Nabi Ibrahim ketika malaikat mengucapkan salam, Nabi Ibrahim mengucapkan lebih baik dari yang diucapkan malaikat, Pak. Kita pun begitu, Pak. Pak, orang kan kalau kita nerima telepon gimana, Pak? Assalamualaikum, Pak Haji, gitu ya. Itu doa. Semoga keselamatan atas kamu. Begitu doanya, Pak. Kita yang didoakan, Pak, harus menjawabnya lebih baik dari doa dia. Makanya jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Pak, 3 tuh. Jadi kalau kita didoakan assalamualaikum, semoga Anda selamat. Kita jawabnya apa? Waalaikumsalam, semoga engkau selamat juga. Warahmatullah, engkau juga mendapatkan rahmat. Wabarakatuh, engkau juga mendapatkan keberkahan. Tuh, diajarkan oleh Nabi begitu. Orang kan, Pak, kalau ketemu di tengah jalan, negor, sapa, salaman, assalamualaikum, Pak ya. Pertanda orang itu nggak punya masalah tuh. Betul nggak? Makanya kenapa Nabi sampai ngajarin gitu? Kan ada orang, jangankan sampai tengah jalan, di majelis aja. Karena dia gedeg sama dia, Pak ya. Boro-boro assalamualaikum, salaman kagak, melengos aja pantat doang. Ya, Pak ya. Itu orang yang tidak mau masuk surga. Karena Nabi mengajarkan salam. Kalau orang sampai bisa salaman, orang bisa tegur sapa, orang sampai bisa mengucapkan assalamualaikum, saling mendoakan, berarti orang itu enggak ada masalah di antaranya. Ya, nih kuncinya, Pak. Jadi salam itu adalah apa? Doa. Salam itu adalah perdamaian. Jadi orang kalau cinta damai, sampaikan salam. Makanya salah satu nama Allah, Asmaul Husna, ada namanya apa? Assalam. Karena Allah itu maha pendamai, maha keselamatan. Ya. Pesan yang kedua kata Nabi, kalau pengen masuk surga dengan apa?
dengan apa? Aman, dengan sejahtera. Kata Nabi apa? At'imut ta'am. Sering-sering membagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kadang-kadang Pak ya, ada orang susah di samping rumah kita nggak tahu Pak. Ya, maka kata Nabi, ciri-ciri orang beriman adalah ketika dia mencintai orang lain seperti dirinya, saudaranya seperti dirinya. Jadi memberi makan kepada orang lain itu adalah kunci kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya, maka sekarang lagi rame Pak, ada namanya Jumat Berkah. Kita nggak bisa banyak kumpulin bareng-bareng. Ya, maka insya Allah tadi tuh udah ada majelis zikirnya tuh ya di masjid apa tadi? Sangkar Barokah. Mudah-mudahan nanti Pak Haji Obing ini ya sekalian nanti sama apa tuh? Konsumsi makannya. Sama kayak di saya Pak Haji, saya juga punya majelis malam Sabtu juga. Jadi setiap ngaji kita siapin kopi, kita siapin teh, singkong rebus ya. Kemudian apa pisang rebus ya seadanya aja dah. Kalau ada yang ngasih berat kita masakin nasi uduk gitu ya. Kalau ada yang ngasih telur ya kita kasih tambahnya lauk apa? Telur. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, tetap jalan ngaji, tetap jalan juga kita makan ngopi bareng bersama. Ya, karena ini perintah siapa? Nabi. Kalau kita pengen masuk surga dengan selamat. Bapak-bapak mungkin untuk ngeluarin sendiri nggak bisa. Ustaz Kamal, saya malam satu cuma bisa ngasih gula doang 2 kilo, kasih. Gula pasir 2 kilo. Yang satu bisa ngasih kopi 1 box, kasih. Ya, misal satu bisa ngasih pisang setandan, boleh. Saya begitu Pak. Ya di majelis saya, silakan aja tuh. Yang mau ngasih pisang boleh, ngasih telur boleh, ngasih kopi boleh. Ayo kita berbagi bersama-sama. Kalau digotong kan Pak, ringan Pak ya. Kalau diri-diri banyak. Ya, bol kuning buntut gasir ternyata ujung-ujungnya ya. Dan ini perintah Nabi Pak. Dan ini saya katakan tadi kunci kita masuk surga dengan selamat. Besok nih Ibu Bidan, Ustaz Kamal ya, boleh Pak berbagi sama teman-teman. Makanya kemarin saya udah bilangin, alhamdulillah Bu Bidan mau berbagi obat. Beliau udah bilang, Pak Ustadz besok sepanjang jalan nanti obatnya dari saya. Ya, kalau ada yang sakit bilang. Emang ini pesannya Ken Nur Ali begitu Pak. Pak Ken Nur Ali kalau pesan apa? Kalau lo haji, pergi ke Mekah, pergi umrah, pengen sehat, maka lo bantu orang yang sakit. Begitu Pak pesan. Ya, kalau nanti Bu Bidan sering membantu orang yang sakit, insya Allah perjalanannya apa tuh? Sehat. Sehat. Apalagi sudah niatin Pak, alhamdulillah. Kalau di sini Pak, Ibu Bidan nolong orang kasih 1 butir obat, pahalanya 10 kali lipat. Tapi besok di Mekah, Bu Bidan nolong orang, pahalanya 100.000 kali lipat. Besar banget Pak. Ya, nanti Allah yang ganti. Kita tugas niatin, ya Allah bismillah, saya bawa obat, yang penting saya sehat. Kadang-kadang kan Pak ada jamaah yang bol kuning butuh gasir. Ya kan? Mak, punya obat sakit kepala kagak? Kagak. Gitu ya. Padahal mah di tasnya ada. Kata dia dalam hatinya, kalau gua kasih ntar kalau gua sakit, gua kagak ada obatnya lagi. Begitu Pak ya. Emang mau sakit di sana ya? Gitu ya. Kalau kita sehat, kita ada, kasih. Bismillah. Dengan kita berbagi obat, insya Allah kita apa tuh? Sehat. Emang begitu Pak, pakai Nur Ali. Kalau lo haji pengen sehat, sering-sering kalau bantu orang yang apa? Sakit. Begitu Pak. Hadisnya ada Pak. Kata Nabi apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Tuh konsepnya begitu Pak. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, Pak ya, maka sering-seringlah menolong saudara kita. Ya, ini kadang-kadang sama saudara piorak baik Pak ya. Kalau bukan saudara makanya perlu bet Pak ya. Nah ini na'udzubillah. Besok Ibu Bidan, Ustadz Kamal emang berangkat ada 83 orang, siapapun orangnya dia butuh bantuan, sergap. Ya, maka kata Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ini namanya at'imut ta'am. Ya, kunci orang bisa masuk surga, sering-seringlah berbagi. Makanya kemarin sempat Pak Haji saya ajak wakaf tanah. Kebetulan di belakang yayasan saya itu lagi ada pembebasan tanah. Ayo, jamaah-jamaah, saya kasih amplop kosong. Silakan diisi untuk bisa wakaf tanah. Ya, terserah mau seperempat meter kek, mau setengah meter kek, mau 1 meter, apalagi 10 meter Pak ya. Silakan. Ini mudah-mudahan dengan wakaf tanah Pak, apalagi pembangunan masjid, kita bangun masjid sendiri gede, modalnya besar, nggak bisa. Kita butuh cuma 2 meter aja, itu menjadi saksi pahala yang terus mengalir ketika kita berada di alam kubur. Ya, mahal tuh Pak, mahal. Ya, nah kadang-kadang orang Pak ngajak kebaikan memang rada susah. Tapi kalau ada ngundang artis dangdut mak kagak diundang juga apa? Penuh ya, begitu. Nah insya Allah mudah-mudahan Pak ya, Pak Haji ada yang tadi udah ngajak tuh. Ustadz Kamal udah ngajak, udah ada majelisnya, alhamdulillah Pak ya. Kalau kita niatin ngaji, niatin hadir majelis taklim, mati Pak, mati mujahid fisabilillah. Bahkan bukan hanya itu, kata Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tuh, gampang Pak. Kita bangun kurang belum bisa, kita ngasih infak belum bisa, ya udah hadir aja. Hadir. Ustadz Kamal, Pak Haji nih, jangankan apa disumbang batu sama semen Pak, hadir aja Pak, udah senang. Kita sebagai orang punya majelis Pak, jamaah hadir senang. Kayak malam ini nih, hadir aja udah senang. Alhamdulillah, gua undang datang tuh. Ya, sudah memberikan kebahagiaan buat sahibul bait. Insya Allah tuh Pak ya. Itu kunci keberapa tuh? 2. Kunci ketiga Pak, untuk kita gampang masuk surga, kata Nabi apa? Sallu alal arham. Silaturahmi. Silaturahmi itu adalah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini Pak, salah satu forum silaturahmi. Dengan sebab tamu Allah, Ibu Bidan dan Ustadz Kamal, kita bisa datang. Termasuk saya Pak, jauh-jauh dari Jumalang. Kalau kagak sebab tamu Allah Pak, ngapain saya kesini? Paling lewat doang Pak ya. Tapi karena ada tamu Allah Pak, terjalinlah silaturahmi. Dengan silaturahmi, Nabi sudah janjikan Allah kasih rezeki yang banyak. Buktinya malam ini Pak, kalau air sama kue mah udah pasti. Ya, dengan silaturahmi Allah kasih umur yang panjang. Itu janji Nabi tuh Pak. Maka insya Allah ya, tuh kunci ketiga. Kunci yang keempat, ini persis yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Apa Pak? Sallu qiyamul lail wan nasu yanam. Gitu kata Nabi. Salatlah malam di mana manusia sedang tidur nyenyak. Ini yang berat Pak. Ini berat nih. Ya. Orang silaturahmi aja Pak berat, padahal ringan. Salat malam pekerjaan yang berat. Makanya besok program kita Pak nih, program kita ya, kalau umroh itu ada namanya salat qiyamul lail. Apa sih Pak salat qiyamul lail itu isinya? Pertama, tahajud 2 rakaat. Nih isinya nih ya, yang dari Kenur Ali Pak, dari Kenur Ali. Namanya salat malam itu, pertama salat sunat tahajud 2 rakaat. Yang kedua, setelah salam naik lagi salat sunat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat. 2 rakaat salam. Ya. Kemudian setelah itu naik lagi salat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu naik lagi salat sunat hajat 2 rakaat. Setelah itu baru tutup dengan salat sunat apa? Witir. Tuh, ada 11 rakaat Pak. Itu yang bisa kita lakukan tuh. Ya, syukur-syukur itu menjadi kebiasaan kita tuh. Kalau umrah insya Allah Pak, kalau nanti nggak capek, programnya juga ada waktu ruang, pasti saya ajak qiyamul lail. Termasuk besok nih Pak, kita kan dari Jakarta
landingnya di Jeddah. Ya, dari Jeddah kita nggak langsung ke Mekah. Saya istirahatkan dulu di hotel. Mereka biar pada ngelempengin kaki sama badan. Ya, naik pesawat 9 jam lebih, Pak. Orang kampung, aki-aki, nenek-nenek nggak pules. Matanya melek aja. Kata nenek-nenek, Ustaz kok lama buat nyampenya ya? Lalu melek ya lama ya. Coba kalau ngorok mah cepet ya. Duduk di atas pesawat begini, Pak, kakinya pada bengkak. Kasihan nenek-nenek, tidur nggak pules, makan kurang doyan. Ya, ada semprit, ada Fanta, ada Coca-Cola, ada kopi, ada teh, ada susu, semuanya ada. Coca-Cola emang nggak pernah minum, Sprite juga nggak pernah ya. Makanya saya bilang sama nenek-nenek, awas, jangan main minum aja besok. Di rumah nggak pernah minum Fanta, di pesawat dia minta Fanta. Baru 5 menit, lebak kayak perutnya ya. Akhirnya dia ke kamar mandi, bingung. Toiletnya gimana bukanya dia? Nyari gayung kagak ketemu. Lah emang di cabang bungin masih pakai gayung. Gayungnya batok lagi, Bu ya. Ya, besok saya bilangin kalau ini toilet kamar mandinya pesawat, kalau dia ada lampunya merah berarti nggak ada orangnya. Ya. Ya, ada orangnya di dalam. Kalau lampunya hijau berarti nggak ada orangnya, gitu. Pintunya kan diselot di dalam kan? Kalau dia diselot berarti di luarnya apa tuh? Merah. Ada orang di dalam. Nggak perlu kedok-kedok. Siapa lo? Begitu ya. Rupanya dia orang kampung kali ya, gitu kan? Lihat aja lampunya. Oh merah, ada orang. Kalau hijau nggak ada orang. Asal jangan nenek-nenek masuk kagak diselot. Udah buka bahaya. Nah, dari luar main masuk baik. Pas dilongok lah nenek-nenek. Untung nenek-nenek udah kisut, ya kan? Udah nggak ada setrumnya juga, Bu ya. Nah, ini pekerjaan yang insya Allah, Pak, sholat malam itu yang Allah sudah janjikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah janjikan, Pak ya. Dia akan memudahkan kita masuk surga. Makanya paling kagak tadi itu, Pak, sholat tahajud 2, sholat tasbih 4, sholat taubat 2, salat hajat 2, salat witir minimal 3. Syukur-syukur masih ada waktu 11. Ya, belum pernah kan salat witir apa 11? Salat witir itu maksimal apa? 11. Kenapa, Pak? Kita disuruh tahajud. Kata Allah, orang yang salat tahajud asa ayyakuna maqama mahmuda. Jadi kalau kamu pengen punya kedudukan yang terpuji, kuncinya tahajud. Maka tadi Pak Haji udah janji tuh, sholat. Kalau saya ada rezeki banyak, saya umrohin. Luar biasa tuh, Pak. Ya, karena orang diangkat derajatnya, Pak, ketika dia mempunyai rutinitas tahajud. Yang kedua, Pak, sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah oleh-oleh Nabi untuk pamannya Abbas. Besok nanti nih, Ustaz Kamal sama Ibu Bidan, saya ajak ke kampungnya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Ada di mana? Di Taif. Kuburannya di situ, kampungnya di situ. Taif itu, Pak, kalau di kita nih kayak Bogor. Dia sejuk. Ya, jaraknya dari kota Mekah ke Taif itu 125 kilo. Pokoknya enak. Apalagi kalau Ibu Bidan punya nyalinya gede, Pak ya. Naik kereta gantung. Nah, Marum udah ngeliat, Bu ya. Saya masukin YouTube itu. Kereta gantung, Masya Allah, Pak. Kalau kita naik kereta gantung di mana sini, Pak? Taman mini, pendek. Bawahnya apa? Laut. Lah di sono mah, Pak, kereta gantung di atas gunung batu. Di atas gunung. Jorok turun, baunya batu semua, Masya Allah. Saya pejejeritan tuh, Pak. Udah naik lagi dah. Ya, besok Ibu Bidan rasain, nyobain. Ya, biar dapat cerita, Pak ya. Dan ini ada di kampungnya Abdullah bin Abbas. Dan Abbas ini, Pak, paman Nabi. Masih saudara sama bapaknya berarti ya. Kata Rasulullah, Pak, wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku kasih amalan yang kalau engkau lakukan akan mampu menghapus dosamu 10 dosa. Tuh kata Nabi. Dosa apa itu? Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang banyak, dosa yang sedikit, Allah hapus. Dengan apa?
kerjakan setiap hari sholat sunat tasbih 4 rakaat. Gitu Pak. Kalau engkau masih repot, masih sibuk, kata Nabi, kerjakan dia setiap pekan. Malam Jumat sekali, boleh. Nggak apa-apa nanti di majelis sana di Al-Barokah ya. Sholat tasbih berjamaah sepekan sekali. Ya, atau sebulan sekali. Kata Nabi, kalau engkau masih repot, nggak bisa sepekan sekali, lakukan sebulan sekali. Masih repot juga, lakukan 1 tahun sekali. Masih repot juga, lakukan seumur hidup sekali. Makanya kita bikin program Pak, kalau umroh tuh, ya kita adain sholat tasbih. Paling kagak selama berada di tanah suci, melakukan apa yang Nabi perintahkan. Ya. Kemudian sholat apa lagi? Taubat. Sholat taubat itu memang harus setiap hari Pak, karena kita banyak dosa. Kita kepengen hari ini kita hapus, ketika besok kita dijemput oleh Israel, dosa kita sudah taubat. Kata Nabi apa? At-taibu kamal dan balahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka kalau dosanya pengen bersih, setiap hari dia bertaubat. Maka ada sholat sunnat taubat dalam rangka membersihkan diri kita dosa. Kemudian sholat apa lagi? Sholat hajat, sholat kebutuhan. Tadi kata Pak Haji, minta disolat. Karena kita hidup di dunia, banyak kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita banyak, mintalah sama udah maha kaya, nggak usah minta kemana-mana. Makanya saya kalau ajak ziarah nih ke makam Nabi Pak, saya bilang ibu, bapak awas, jangan minta sama Nabi. Nabi itu makhluk ciptaan Allah. Ya, tapi Nabi itu wasilah, perantara doa kita. Maka berdoalah minta sama Allah. Dilarang kita Pak, minta sama Nabi. Apalagi minta ke kuburan yang bukan Nabi. Ke kuburan Nabi aja Pak, kita dilarang. Ya, ini kadang-kadang kan banyak Pak. Orang yang datang ke kuburan minta apa? Nyak, doain saya Nyak, besok saya mau tes PNS Nyak, orangnya di kuburan. Ya. Masa minta sama orang yang udah bisa ngapa-ngapain Pak ya? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sholat sunat hajat. Ya. Paling kagak Pak ketika sholat sunat hajat, surahnya apa? Rakaat pertama ayat kursi. Kalau bisa 3 kali 3 kali. Kalau bisa 10 kali. Sampai akhir surah Baqarah. Nanti rakaat kedua Al-Ikhlas. Minimal sekali. Kalau enggak 10 kali. Ya kan? Kalau dia bangunnya jam 2:30, jam 3:30 selesai Pak. Dia 1 jam tuh rangkaian itu tuh. Rangkaian sholat-sholat tadi tuh. Nanti setiap sholatnya tuh Pak, ada doanya masing-masing. Nanti Pak Haji saya kasih, saya titipin sama Ibu Sutiana. Di buku itu ada Bu. Di buku pegangan saya itu. Ini sholat tahajud doanya ini sholat tasbih doanya ini sholat hajat doanya ini, sholat taubat doanya ini, sholat witir doanya ini, udah ada. Ya. Tinggal baca tuh di bukunya. Kalau nggak apa, pegang aja Pak, pegang. Nggak apa-apa. Udah aki-aki nenek-nenek menghafal susah. Ya Bu ya. Ngapal kuliah aja. Ya. La abudu ma ta'budun, bukan lakum dinukum wala dolin, begitu ya. Kagak hafal-hafal ya. Nenek-nenek aki-aki suruh ngapal kagak bisa. Tapi kalau ngeliat merah-merah nah insya Allah apa? Nah, ingat terus ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, itu 4 kunci surga yang sudah Allah siapkan buat orang-orang yang bisa melakukan itu. Nah, mudah-mudahan Pak ya, dengan berangkat umroh, Ibu Bidan, Ustaz Kamal bisa melakukan minimal yang 4 selama berada di tanah suci. Doain semua yang hadir malam ini, bukan hanya Ibu Bidan dan Ustaz Kamal yang bisa berangkat, tapi insya Allah bulan depan, tahun depan bisa berangkat semua. Ya Bu ya, pengen banget ya. Cuan ada cuan. Ada cuan, nah, bilang aja sama Pak Haji ya. Insya Allah. Tugas kita kan kata Allah, ud'uni, pokoknya kamu mau minta aja sama aku. Ya, minta aja sama aku, ntar aku yang ngasih. Ya, kita harus yakin Pak, kalau doa kita nggak ada yang Allah tolak, semuanya pasti Allah terima. Tugas kita minta. Ketika orang menjadi tamu Allah, Allah nggak pilih-pilih. Lo yang kaya aja yang berangkat, enggak. Yang miskin datang, yang nggak punya apa-apa datang, yang sehat juga bisa datang, yang jompo juga bisa. Nah, besok ini Pak, yang barang Ibu Sutiana ini ya, kan ada 83 orang. Itu yang gratis 14 orang Pak. 14 orang digratisin sama tukang ayam. Jadi di Tarumajaya itu
Ya, Troma Jaya ada tukang ayam, ayam potong. Ayam potong. Dia gratisin tetangganya 14 orang. Besok kebaikan Bapak itu tular sama Pak Haji. Amin. Ya. Sekarang baru 2, besok tambah lagi 4. Nanti kapan? Tambah lagi 10 ya. Dan itu Pak, pesannya Ken Nur Ali begitu. Ken Nur Ali dulu waktu menghajikan putra-putrinya, ngapa Pak saya dihajin? Gua pengen dapat pahala haji menghajikan lu. Gitu. Makanya Pak Haji ini luar biasa. Kalau bisa mengumrahkan orang, pahala umrohnya mengalir. Luar biasa. Maka insya Allah tugas kita mah pokoknya minta aja pada sama Allah. Ya, siapa tahu kupluk datang. Nah, salah satu yang 14 orang itu Pak, salah satu nih ya, 14 orang itu yang gratis. Dia emang sering sholat di masjid. Kakinya rada-rada kurang sempurna. Ya kan, Pak Haji itu datang. Pak, udah haji. Ditanya nih habis sholat subuh. Udah haji? Belum. Udah umroh? Belum. Mau umroh? Mau. Oh, diumrohin Bu ya? Ya udah kalau mau umroh sono datang aja ke rumah Ustaz Nung gitu. Nama saya kan kalau di kampung panggil Ustaz Nung, Pak. Sono datang Ustaz Nung. Datang tuh Pak. Diumrohin gratis. Dia bukan kenal, nggak apa, datang di masjid. Kuncinya apa lagi tuh? Kata Pak Haji tadi, sholat. Pokoknya sholat aja sholat. Ya. Kalau udah sholatnya rajin, pertolongan Allah pasti apa? Akan datang sendiri ya. Oleh karena itu mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita doain buat Ibu Bidan Hajasut Tiana ya, dan Ustadz Kamaluddin biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, lancar segalanya. Kemudian buat Bapak Haji Obing juga ya, Allah kasih sehat panjang umur dan bisa menularkan kebaikannya kepada kita semua. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Bapak Ibu sekalian yang pengen tahu perjalanan kami ketika umroh ya, kemana aja, tempatnya mana aja, buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin, udah kelihatan semua deh tuh, kemana-mana ya, udah kelihatan semua. Jadi nanti Pak Haji pengen lihat kegiatan Ibu Haji Sutiana, udah lihat aja di YouTube. Hari ini kesini, hari ini kesini, hari ini fasilitasnya kayak gini, ini hotelnya, ini ziarahnya. Pokoknya buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Siapa Bu? Nur Anwar Amin. Nah, ya, Nur Anwar Amin. Ya, gampang ya. Sekaligus Pak Haji Obeng saya izin pulang ya, karena emang belum begitu sehat Pak. Ya, masih pemulihan. Kalau diri mah kuat, duduk yang rada-rada kurang kuat. Ya, saya izin pamit karena besok juga sudah berangkat ya. Harusnya malam ini istirahat, tapi karena Ustadz Kamal ini Pak, adik kelas saya setahun di At-Taqwa. Jadi kalau saya lulus 93, beliau lulus 94. Dulu bareng di At-Taqwa. Kalau di sana namanya PPA. Ya, kebetulan saya ketua 1. Nah, ini bagian kesenian ya. Pendidikan ya. Nah, bareng sama Ustaz Amiruddin Said. Nah, beliau sekelas tuh. Jadi adik kelas, mendekat banget ya. Alhamdulillah sekarang nyatu lagi Pak. Mudah-mudahan silaturahminya terus panjang ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.